Universitas Tikubang, Unisbang Semarang, berdiri pada tahun 1968. 52 tahun mengabdi pada negeri, menghasilkan lulusan yang berkualitas dan unggul, memenuhi kebutuhan industri, menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Entrepreneurial University based on IT, Unisbang hebat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Intan Sonia Apriani. Saya mahasiswa Universitas Tikubang Semarang, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, dengan nomor induk mahasiswa 1905720011. Kali ini saya akan mempresentasikan video tugas saya untuk keperluan tugas akhir dari mata kuliah audit investigatif, yang kali ini mengambil tema audit investigatif dengan teknik audit. Nah, sebelum lanjut ke materi, saya mohon like and subscribe nih ya teman-teman. Terima kasih. Dan sebagai informasi, materi yang saya sampaikan pada presentasi di video kali ini, referensinya adalah buku dari Theodorus M. Tuanakota dengan judul Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Dan materi yang saya ambil kali ini diambil dari bab 13 dengan judul Audit Investigatif dengan Teknik Audit. Selamat menyaksikan! Nah, sekarang kita masuk ke slide yang pertama ya teman-teman. Nah, sebelum masuk mengenai teknik-teknik audit itu sendiri, kita tuh harus tahu dulu nih di awal pembahasan, apa sih audit investigatif itu sendiri. Nah, di sini akan saya sedikit beri penjelasan sebenarnya apa sih audit investigatif. Audit investigatif itu sendiri ialah audit yang diarahkan kepada pembuktian ada atau tidaknya fraud, dalam hal ini termasuk korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya seperti tindakan pidana pencucian uang. Jadi, memang tujuan dari audit investigatif itu untuk menemukan fraud-fraud yang terjadi. Nah, dalam menemukan fraud itu, seorang investigator menggunakan teknik-teknik audit. Nah, teknik-teknik audit itu sendiri apa? Nah, teknik-teknik audit itu sendiri adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Nah, karena kan kita tentu tahu bahwa sebuah laporan keuangan itu pasti ada nilai-nilai atau pokok-pokok yang terstandar yang bisa menjadikan laporan keuangan tersebut wajar dengan penilaian bisa wajar dengan pengecualian, tanpa pengecualian, ataupun wajar dengan pengecualian, dan lain sebagainya. Nah, hasil dari penerapan teknik audit itu sendiri adalah bukti audit. Nah, dan dalam audit investigatif, teknik audit tersebut bersifat eksploratif maupun pendalaman. Nah, pada slide selanjutnya akan dijelaskan apa saja sih teknik audit. Nah, di sini dalam buku Teknik Audit Investigatif milik Theodorus, teknik audit terbagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama, physical examination atau memeriksa fisik. Yang kedua, confirmation, yaitu meminta konfirmasi. Yang ketiga, documentation atau memeriksa dokumen. Dan yang keempat, analytic review atau review analytical. Yang kelima, inquiries of the auditor, yaitu meminta konfirmasi lisan maupun tertulis dari auditor. Yang keenam, re-performance atau menghitung kembali. Dan yang terakhir, observation, yaitu mengamati. Nah,
Untuk selanjutnya akan dibahas satu persatu dari 7 teknik audit itu ya teman-teman. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai pembahasan yang lebih dalam mengenai teknik-teknik audit, teman-teman juga perlu mengetahui bahwa ada beberapa kunci keberhasilan teknik-teknik audit yang akan kita bahas nanti. Yaitu yang pertama, mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan. Kita sebagai seorang investigator itu harus mengerti dengan baik sebenarnya fraud apa sih yang sebenarnya sedang terjadi, ataupun dugaan apa yang muncul atas kasus fraud tersebut, maupun keluhan-keluhan yang disampaikan oleh orang yang merasa dirugikan dengan adanya fraud tersebut. Nah, yang kedua, kunci keberhasilannya yaitu seorang investigator harus menguasai dengan baik semua teknik-teknik audit yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, karena apa? Ibarat seorang pemancing, kita sama-sama memiliki alat pancing dan umpan yang sama. Akan tetapi, apabila seorang pemancing tidak tahu teknik yang benar tentang bagaimana cara memancing agar mendapatkan ikan yang besar, atau bagaimana teknik memancing di tengah lautan dengan ombak yang besar, itu akan percuma walaupun kita dibekali dengan alat atau di dalam hal ini bukti yang kuat dan data-data pendukung yang bagus. Itu juga tidak akan memaksimalkan hasil dari audit yang dilakukan. Nah, poin yang ketiga yaitu kuncinya adalah kita harus cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Sebagai seorang investigator, kita harus memiliki naluri di mana kita harus melangkah seperti apa dan menggunakan teknik yang cocok untuk fraud yang sedang kita periksa. Jadi jam terbang di sini juga cukup menentukan bagi seorang investigator apabila ingin mencapai keberhasilan audit investigatif yang maksimal. Nah, selanjutnya yaitu kuncinya adalah cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang dipilih. Hal itu karena terkadang ada temuan yang mungkin dirasa sepele, akan tetapi apabila temuan tersebut berada di seorang investigator yang teliti maupun cermat maupun jeli, itu bisa menjadi barang bukti yang sangat kuat untuk kasus fraud yang sedang diinvestigatif. Jadi kecermatan dalam menafsirkan temuan itu terlihat jelas dalam hasil dari audit yang dilakukan. Nah teman-teman, setelah tadi kita membahas kunci-kunci keberhasilan dari teknik audit itu, sekarang kita masuk pembahasan utama, yaitu pembahasan 7 teknik audit. Teknik audit yang pertama yaitu physical examination atau memeriksa fisik. Nah, apa sih itu physical examination? Nah, dalam buku referensi yang sudah saya tunjukkan tadi, pengertiannya adalah lazimnya physical examination itu diartikan sebagai perhitungan uang tunai, baik mata uang rupiah maupun mata uang asing, kertas berharga, persediaan barang, aset tetap, dan barang berwujud lainnya, yang intinya adalah perhitungan secara fisik. Dalam physical examination, seorang investigator bertugas untuk mengamati dan memeriksa secara fisik. Nah, sebenarnya mengamati itu sering diartikan sebagai pemanfaatan indera kita untuk memperhatikan lingkungan sekitar. Seperti kita ketika dalam
kunjungan ke gedung, kita dengan panca indera mata kita melihat apakah benar-benar ada gedung yang dicatat sebagai aset tetap dalam perusahaan tersebut. Lalu kita juga dapat memanfaatkan indera kita penglihatan untuk melihat seberapa luaskah gedung yang ada pada pabrik tersebut. Dan kita juga bisa memeriksa menggunakan panca indera kita persediaan barang. Kalau misalnya dalam hal itu pabrik itu adalah pabrik produksi, seberapa banyak persediaan barang jadi maupun barang dalam proses, dan melakukan perhitungan dengan cara melihat dan memeriksa secara langsung barang-barang tersebut. Lalu juga kita juga bisa menggunakan panca indera kita untuk memeriksa adanya bukti fisik dari barang-barang tersebut. Kita juga bisa menggunakan panca indera kita yang lain selain penglihatan, yaitu misalnya dengan panca indera telinga kita dapat mendengar suara bisingnya deru mesin dalam sebuah pabrik yang menunjukkan bahwa ternyata memang benar di situ ada aktivitas produksi yang menggunakan mesin dalam pabrik tersebut. Lalu apabila menggunakan panca indera penciuman, ketika datang ke pabrik minyak wangi semisal, begitu masuk ke dalam lingkungan pabrik, otomatis harusnya kita langsung mencium bau yang wangi. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk memeriksa secara fisik menggunakan panca indera kita. Lalu, semisal kita datang ke pabrik produksi roti atau makanan, food and beverage, kita ketika datang ke pabrik tersebut dapat memeriksa dengan cara mencicipi secara langsung hasil produksi dari pabrik tersebut untuk membuktikan bahwa memang benar ini ada pabrik kue jenis yang dibikin adalah misalnya kue donat dengan rasa coklat dengan rincian yang telah disebutkan sebelumnya misalnya oleh si pemilik perusahaan, dan kita sebagai investigator dapat meyakinkan kita dengan menggunakan panca indera yang kita miliki. Nah, lalu pasti teman-teman bertanya, mengapa sih physical examination itu bisa dimasukkan ke dalam salah satu teknik audit? Nah, karena kita ketahui bahwa memeriksa secara fisik atau melihat atau menggunakan panca indera kita untuk mengamati itu juga salah satu langkah untuk menemukan fraud. Nah, contohnya sekarang kita masuk ke slide selanjutnya. Contoh penerapan physical examination dalam teknik audit. Nah, dalam slide yang saya tampilkan, teman-teman bisa lihat bahwa ada kecelakaan sebuah helikopter, di mana kita mungkin sebagai seorang investigator harus perlu tahu nih, sebenarnya waktu kecelakaan itu apakah ada korban jiwa, ataukah seberapa parahkah kecelakaan yang menimpa helikopter tersebut, dan lain sebagainya. Apalagi misalnya kita menerapkan sebagai seorang investigator dari tenaga ahli maskapai yang dalam hal ini untuk tujuan asuransi ya teman-teman. Nah, pasti investigator tersebut tuh perlu data-data. Manifest siapa yang ada di dalam helikopter tersebut, lalu atas kejadian tersebut, siapakah yang harus bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut? Jangan sampai karena ada kelalaian pribadi atau perseorangan, tapi justru nanti malah dibebankan ke perusahaan atau ke asuransinya. Nah, hal-hal tersebutlah yang mendasari mengapa physical examination itu menjadi salah satu teknik audit yang cukup penting. Karena ya memang itu salah satu cara untuk dapat membuktikan kejadian yang sebenarnya atau bahkan menemukan fraud dalam suatu investigasi. Sekarang saya akan menambahkan contoh dari
examination, yaitu semisal kita sebagai seorang investigator yang bertugas untuk menginvestigasi mengenai proyek pembangunan sekolah dasar. Dalam pengamatan tersebut, kita dapat mengamati apakah gedung yang dibangun itu sudah sesuai dengan perjanjian atau belum. Dan kita dapat mengamati material-material yang digunakan untuk membangun gedung tersebut. Nah, sebagai seorang investigator yang cermat, kita dapat mengamati sebenarnya fraud-fraud yang terjadi apabila ada di dalam pembangunan gedung tersebut, semisal praktek korupsi dan pengurangan kualitas dari barang yang dibeli dan lain sebagainya. Nah, itulah salah satu contoh dari cycle examination yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu confirmation atau meminta konfirmasi. Nah, meminta konfirmasi itu maksudnya apa sih? Nah, dalam hal ini, meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain dari yang diaudit investigatif untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu informasi. Meminta informasi, baik secara lisan maupun tertulis, itu adalah merupakan suatu prosedur yang biasa dilakukan oleh auditor kepada auditor. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin apabila seorang auditor itu memberikan informasi yang bohong kepada seorang auditor atau jawaban yang berbohong? Nah, oleh karena itu, seorang auditor atau investigatif tidak hanya menanyakan informasi kepada auditor saja, teman-teman. Jadi kita juga harus meminta informasi atau konfirmasi kepada pihak lain di luar auditor yang berhubungan dengan auditor. Dalam hal ini tentang kasus tertentu ya, atau misalnya kasus fraud yang sedang diinvestigatif. Nah, untuk lebih mudah untuk memahami, kita langsung ke contoh kasus ya teman-teman. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya di mana di situ ada contoh confirmation. Nah, contoh yang saya ambil di kasus ini adalah mengenai kasus pengadaan barang impor. Semisal, dalam kasus pengadaan barang impor, kita sebagai seorang investigator diminta untuk mengaudit apakah pengimporan barang tersebut itu benar atau terjadi fraud atau tidak. Maka langkah pertama yang kita lakukan pasti tentu saja mengkonfirmasi atau menanyakan informasi kepada orang yang kita audit mengenai barang-barang apa saja yang telah mereka impor. Semisal mereka menjelaskan, barang yang kami impor datanya adalah ada sebuah mobil, sebuah motor, laptop, dan sebagainya. Lalu, kita sebagai seorang investigator juga tidak seharusnya langsung percaya akan pernyataan dari auditor atau orang yang kita audit tadi. Nah, kita harus menanyakan kepada pihak ketiga. Nah, atau pihak yang berwenang ya teman-teman, dalam hal ini pihak ketiga itu. Dan kita harus memahami juga bahwa pihak ketiga yang kita minta konfirmasi itu harus tidak ada kepentingan apapun dengan pihak yang sedang kita audit. Mengapa? Karena nanti kalau pihak ketiga yang kita minta konfirmasi itu ternyata ada hubungan istimewa ataupun ada kepentingan tertentu dengan seseorang yang kita audit, maka hasilnya tentu saja tidak menjadi hasil yang wajar. Nah, oleh karena itu, apabila dalam kasus pengadaan barang impor, seorang investigator itu dapat melakukan konfirmasi barang tersebut tuh ke bagian berwenang yang dalam hal ini yaitu bagian bea cukai. Karena apabila dalam bagian bea kita menanyakan ke bagian bea cukai, tentu
seorang auditor tidak akan dengan mudah untuk dapat memalsukan datanya yang ada pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, setelah kita mengkonfirmasi ke bagian bea cukai, hasil dari konfirmasi tersebut kita cross-check dengan informasi yang telah diberikan oleh auditor. Nah, dari situ kita sebagai seorang investigator dapat melihat apakah ada fraud pada pengadaan barang impor tersebut. Nah, kita harus jeli untuk meneliti benarkah yang informasi yang mereka sampaikan dengan yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai sebagai seorang investigator kita terkecoh oleh informasi-informasi palsu atau fiktif yang diberikan oleh auditor maupun pihak ketiga yang kurang kompeten. Dan sekarang kita masuk ke teknik audit yang ketiga teman-teman, yaitu documentation atau memeriksa dokumen. Sepertinya teman-teman juga pasti sudah paham dan tahu bahwa tidak akan mungkin ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Betul kan teman-teman? Karena disitulah memang salah satu cara yang paling utama untuk seorang investigator menemukan fraud-fraud yang terjadi. Jadi pemeriksaan dokumen merupakan hal yang sangat-sangat lumrah dalam sebuah audit. Nah, tak ada audit tanpa pemeriksaan dokumen. Lalu juga kemajuan teknologi itu atau digitalisasi ya pada era sekarang itu sangat membantu dalam teknik ini. Semisal pada gambar slide yang telah saya tayangkan, ada dokumen-dokumen dalam bentuk Word, Excel, PPT, video, gambar, PDF, maupun sebagainya yang sekarang dengan lebih mudah untuk diakses kita sebagai seorang investigator, bisa melalui handphone maupun melalui laptop. Jadi kita bisa dengan mudah untuk ketika meminta data ataupun ketika akan memeriksa. Nah, sekarang kita masuk ke teknik yang keempat teman-teman, yaitu analytic review atau review analytical. Nah, di sini ada beberapa teknik untuk analytical review, yaitu yang pertama berdasarkan B-Trips, Verclicks, and Z-Verclicks. Yang kedua yaitu membandingkan anggaran dan realisasi. Lalu ada juga teknik menggunakan data non-keuangan. Lalu ada juga menggunakan hubungan antar data keuangan. Lalu ada juga yang menggunakan analisis vertikal dan horizontal. Terus ada juga yang menggunakan teknik analytical review dengan regresi ataupun menggunakan indikator ekonomi makro. Nah, saya akan membahas sedikit lebih detail mengenai salah satu teknik analitik review, yaitu analisis vertikal dan horizontal. Apa sih analisis vertikal dan horizontal itu, teman-teman? Nah, analisis vertikal dan horizontal itu adalah analisis yang mengacu pada laporan keuangan, di mana analisis itu tuh membandingkan rasio pada laporan keuangan. Semisal dengan cara membandingkan akun-akun yang ada pada laporan keuangan pada tahun yang sama. Nah, itulah yang dimaksud dengan analisis vertikal dan horizontal. Semisal contohnya adalah menggunakan rasio harga pokok penjualan dengan penjualan yang terjadi pada tahun itu, atau misalnya menggunakan rasio penjualan dengan harga pokok bahan baku. Nah, itu adalah contoh-contoh dari analisis vertikal dan horizontal dalam teknik analytic review. Nah, lalu apa bedanya dengan hubungan antar data keuangan? Nah, kalau hubungan antar data keuangan itu tidak selalu yang tampil dalam laporan keuangan, tapi bisa saja menggunakan data keuangan saja. Semisal nih, menggunakan data bagian penjualan pendapatan bonusnya dengan
data penjualan yang sudah terjadi. Nah, itu juga bisa digunakan. Atau mungkin data bunga penjualan yang terjadi dengan saldo rata-rata tabungan. Nah, itulah perbedaan antara hubungan antar data keuangan dengan analisis vertikal dan horizontal pada laporan keuangan. Nah, selain itu, salah satu teknik yang lain yaitu menggunakan indikator ekonomi makro. Dalam hal ini, langkah yang dilakukan adalah dengan membandingkan berapa besarnya pajak penghasilan yang kita harus bayarkan dengan misalnya besarnya inflasi ataupun dengan berapa besar tingkat pengangguran yang ada atau bahkan dengan pertumbuhan investasi atau cadangan devisa pada suatu negara. Nah, itu juga bisa digunakan dalam teknik analitik review. Untuk pembahasan teknik analitik review yang lain, bisa teman-teman baca pada halaman 356 sampai dengan 359 pada buku Theodorus Tuanakota ya teman-teman. Dan sekarang kita masuk ke teknik yang kelima ya teman-teman, yaitu inquiries of the auditor atau meminta konfirmasi lisan atau tertulis dari auditor. Seperti judul dari teknik audit kali ini, inquiry of auditor itu intinya adalah investigator itu secara lisan maupun tertulis menanyakan informasi secara resmi dari seseorang atau perusahaan yang sedang diaudit. Dan sekarang kita langsung masuk ke teknik yang keenam ya teman-teman, yaitu reperformance atau menghitung kembali. Reperform dalam audit investigatif itu harus disupervisi oleh auditor yang berpengalaman karena perhitungan yang dihadapi dalam audit investigatif umumnya itu sangat kompleks dan didasarkan atas kontrak yang sangat rumit dan kemungkinan terjadi perubahan atau renegosiasi itu tuh besar atau akan bisa berkali-kali. Nah, pada slide selanjutnya, maksud dari reperformance atau menghitung kembali itu tidak lain adalah mengecek kebenaran perhitungan, baik pertambahan, perkurangan, pengalian, atau dan lain-lain dalam laporan audit yang sedang diinvestigasi. Lalu, namun tak jarang dalam audit investigatif itu perhitungan yang terjadi itu sangat-sangat kompleks dan tidak segampang yang dibayangkan karena bisa membutuhkan analisis yang lebih dalam apakah misalnya sebenarnya perhitungan tersebut itu bisa dijumlahkan atau bisa mengakumulasi dari maksud yang ingin kita capai. Nah, itu membutuhkan supervisi dari seorang investigator yang senior. Nah, contoh dari reperformance atau menghitung kembali ini bisa misalnya diterapkan dalam misalnya di suatu kontraktor atau sebuah perusahaan kontraktor. Nah, pada saat akan menyetujui atau pada nilai akhir kontrak yang kesepakatan itu harus dilakukan reperformance atau perhitungan kembali oleh seorang investigator. Kenapa? Karena itu tuh kan nilainya sangat besar ya kalau nilai kontrak untuk sebuah perusahaan kontraktor yang bonafit gitu biasanya kan nilai kontraknya bisa mencapai miliaran bahkan triliunan. Nah, itu kan sangat rawan untuk disalahgunakan atau dimasuki fraud. Oleh karena itu, seorang investigator atau seorang auditor harus menghitung kembali dan memastikan bahwa angka-angka yang ada di dalamnya itu memang sudah sesuai atau perhitungan-perhitungan yang dilakukan itu memang sudah benar dan tepat. Nah, sekarang saya akan memberikan salah satu contoh lagi ya teman-teman dari contoh
contoh salah satu teknik audit yang terakhir yaitu menghitung kembali atau reperformance. Nah, kali ini contoh yang saya ambil itu mengenai biaya yang dikeluarkan BUMN, di mana BUMN tersebut itu mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan umum atau public service obligation, di mana berdasarkan hukum transportasi Uni Eropa, itu adalah kebijakan mengoperasikan transportasi publik dalam jangka waktu tertentu dan umumnya itu setiap tahun sekali. Nah, umumnya itu biasanya PSO itu dilaksanakan karena operator tuh tidak punya cukup biaya operasional untuk rute-rutenya untuk mendapatkan keuntungan di pasar bebas, tapi dapat memberikan keuntungan sosial pada transportasinya. Sedangkan PSO di Indonesia itu tuh diwujudkan dalam bentuk subsidi yang tiap tahun itu pasti akan meningkat terus setiap tahunnya. Nah, itu di latar belakangnya itu karena adanya perbedaan harga pokok penjualan dari BUMN tersebut atau perusahaan swasta tersebut dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Tapi pemerintah ingin memberikan pelayanan atau produk tersebut yang terjamin dan terjangkau oleh publik. Nah, oleh karena itu pemerintah itu memberikan PSO kepada perusahaan BUMN tersebut. Nah, fungsi kemanfaatan umumnya itu biasanya untuk mempertahankan maksud dan tujuan dari kegiatan BUMN tersebut. Nah, salah satu contoh BUMN yang menerima PSO itu adalah PT Kereta Api Indonesia. Nah, di mana apabila perusahaan operator sarana sudah tidak menerima PSO tersebut, maka mau tidak mau kan operator akan menaikkan harga tiket. Nah, kadang kan itu akan menimbulkan protes masyarakat dan sebagai perbandingan saja ya teman-teman ya. Subsidi itu kan bisa menutupi biaya operasional untuk kereta ekonomi jarak jauh dan menengah misalnya. Nah, bisa dibayangkan berapa rupiah yang digelontorkan pemerintah untuk PSO PT Kereta Api tersebut. Nah, oleh karena itu, dalam pemberian biaya yang diberikan oleh BUMN tersebut, seorang investigatornya atau auditornya itu harus melakukan reperformance atau menghitung kembali karena nilai dalam PSO yang diberikan itu kan sangat besar dan itu memerlukan kecermatan atau kejelian agar nilai PSO yang diberikan itu memang sesuai untuk tujuan yang diharapkan oleh pemerintah, yaitu tadi menjamin pelayanan produk dari BUMN tersebut dan bisa harganya itu terjangkau oleh publik. Dan fungsi dari teknik audit menghitung kembali itu juga untuk menghindari fraud-fraud yang mungkin terjadi dalam pemberian PSO tersebut. Semisal ada praktek korupsi ataupun money laundry di dalamnya bisa diminimalisir. Oleh karena itu, teknik audit reperformance itu biasanya itu dilakukan oleh seorang investigator yang sudah sangat senior atau berpengalaman karena dia pasti sudah mempunyai jam terbang yang tinggi, insting yang kuat, dan sudah paham mengenai alur dari PSO tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke teknik audit yang terakhir, yaitu teknik audit ketujuh, observation atau mengamati. Nah, pada teknik yang terakhir yaitu observation atau mengamati atau biasa kita sebut dengan follow the money, itu artinya adalah mengikuti jejak yang ditinggalkan dari arus uang sampai arus uang tersebut berakhir. Istilahnya kalau sungai itu dari hulu ke hilir, kemanakah uang itu mengalir. Nah, karena naluri dari penjahat itu tuh kan selalu menutup rapat identitas pelaku dan dia berusaha memberi kesan tidak terlihat atau tidak di tempat saat kejadian berlangsung.
Dana itu bisa mengalir secara bertahap dan berjenjang, tapi akhirnya akan berhenti di satu atau beberapa tempat penghentian terakhir. Tempat inilah yang memberikan petunjuk kuat mengenai pelaku fraud. Nah, sekarang teman-teman, saya akan memberikan sedikit gambaran atau contoh dari salah satu teknik audit yang ketujuh tadi, yaitu observasi atau mengikuti aliran dana itu kemana, atau follow the money. Nah, contoh yang saya ambil itu adalah kasus yang sedang bergulir atau panas di Indonesia kali ini, yaitu mengenai bantuan dana sosial, bansos COVID-19, yang diduga dikorupsi oleh Menteri Sosial kita, Bapak Juliari Batubara, yang kali ini sudah dilakukan penahanan atau sebagai tersangka oleh KPK, di mana KPK itu menggandeng PPATK untuk menelusuri aliran dana kasus suap bansos COVID-19. Nah, penelusuran itu kan berarti kan juga salah satu teknik audit, yaitu tadi follow the money, di mana KPK dan PPATK berusaha menganalisis awal dari sumber dana itu, yaitu bansos COVID-19, dan hilirnya atau titik di mana kemana saja uang-uang bansos itu mengalir atau dilakukan penyelewengan. Dalam hal ini kita sebut fraud ya teman-teman. Nah, dalam kasus tersebut tentunya tidak akan langsung dana bantuan sosial tersebut itu langsung ditransferkan seluruhnya kepada Menteri Sosial atau si pelaku fraud yang diduga pelaku fraud. Karena kalau seperti itu kan pasti langsung ketahuan. Karena tadi sudah saya jelaskan, naluri dari pelaku fraud itu kan pasti dia melindungi atau menutup rapat identitas pelaku dan memberi kesan bahwa pelaku itu tidak terlihat dalam kasus fraud tersebut. Nah, dalam aliran bansos ini, pertama dia pasti dari mengalir melalui Mateus Joko, atau dalam hal ini pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial, dan Bapak Adi Wahyono. Selain itu juga melibatkan Ardian dan Hari Sidabuke selaku pihak swasta. Dan dari aliran dana tersebut, Bapak Juliari itu diduga menerima suap sebesar 17M dari perusahaan rekanan. Jadi kan bisa ditelusur bahwa aliran dananya dari bantuan sosial pemerintah mengalir ke perusahaan atau penggarap proyek pengadaan dan penyaluran. Nah, dari perusahaan tersebut mengalir lagi ke pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial. Nah, baru diduga setelah itu mengalir ke Bapak Menteri Sosial atau diduga pelaku fraud. Nah, itu juga masih dugaan, masih dibutuhkan analisis yang lebih dalam dan pembuktian yang lebih dalam. Tapi itu bisa menjadikan gambaran bagaimana teknik audit dalam follow the money. Dan jadi teman-teman bisa membayangkan apabila nanti ketika menjadi seorang investigator, kita harus dapat membaca kemanakah aliran dana yang diduga dilakukan fraud itu mengalir. Itulah pentingnya insting bagi seorang investigator dan jam terbang sekali lagi. Dan demikian teman-teman pembahasan dari teknik-teknik audit yang ada dalam audit investigatif. Dan bisa ditarik sedikit kesimpulan bahwa sebuah audit investigatif itu memerlukan teknik-teknik audit agar audit investigatif yang dijalankan itu tuh berhasil dan tepat sasaran. Nah, teknik-teknik audit tersebut tuh juga memiliki kunci-kunci agar teknik tersebut dapat berjalan dan berhasil sesuai yang diharapkan. Dan sebagai seorang investigator yang baik, kita sebaiknya
dapat memahami dan menerapkan teknik-teknik audit tersebut dalam investigasi yang dilakukan, sehingga tujuan dari audit investigatif itu dapat tercapai. Nah, di akhir pemaparan materi pada presentasi video kali ini, saya ingin sedikit berbagi mengenai ilmu ataupun nasihat bagi diri saya sendiri juga, bahwa bagi teman-teman yang kelak ingin menjadi seorang investigator atau auditor atau apapun itu yang bekerja di bidang keuangan seperti akuntan, kita harus selalu ingat bahwa kita itu memiliki prinsip-prinsip etika profesi. Nah, salah satu dalam prinsip tersebut yaitu integritas. Nah, integritas sendiri itu di dalamnya termasuk bersikap jujur, adil, dan sebenar-benarnya dalam melakukan proses audit. Dan auditor itu harus memiliki penilaian yang baik, dapat percaya, dan mampu menaati hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kita sebagai seorang investigator itu harus memiliki sikap jujur yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menunjukkan integritas profesional kinerja kita. Nah, di akhir presentasi kali ini saya akan memberikan sedikit pencerahan ataupun nasihat bagi diri saya sendiri juga, bahwa kita sebagai seseorang yang bekerja di bidang ekonomi atau akuntansi yang notabene sangat berkaitan erat pekerjaannya dengan uang, dengan angka dan lain sebagainya, itu harus tetap menjunjung tinggi profesionalisme dalam bekerja, dan kita harus memegang prinsip etika-etika dalam profesi kita, di mana salah satu isi dari etika profesi seorang auditor atau akuntan atau mungkin bidang lain yaitu integritas. Di dalam integritas itu menjunjung tinggi nilai kejujuran dan nilai keadilan, karena itu merupakan sebuah landasan dari semua lini dari kehidupan kita. Karena kejujuran itu penting dalam membangun kepercayaan orang lain. Dan ketika kita sekali saja menghancurkan kepercayaan orang lain tersebut dengan ketidakjujuran, maka akan sulit untuk membangun kembali kepercayaan orang lain tersebut kepada diri kita. Oleh karena itu, teman-teman sekalian dan diri saya sendiri juga, kita harus memegang teguh kejujuran dalam profesionalisme kita bekerja di bidang masing-masing. Tetap semangat dan salam sehat di masa pandemi seperti ini. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi jangan lupa like and subscribe ya teman-teman buat tugas saya audit investigatif kali ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.